itu kekuatan Tuhan. Ya, sebenarnya tujuan itu ada dua sebenarnya, sesuai dengan tujuan agama kita. Jadi kalau dalam agama kita ada dua tujuan. Yang pertama itu disebut Jagadita, yang kedua moksa. Dalam ajaran Ganda Yoga, yang senang belajar spiritual untuk mencari tujuan agama kejagaditan, artinya rahayu segala ini dengan memancarkan taksu, kemudian bekal hidup namanya dalam bahasa simpelnya. Kemudian yang kedua, setelah nanti selesai baru mencari bekal mati yang disebut moksa. Nah, yang kita ajarkan sekarang ini yang mencari kejagaditan dulu, nanti baru dilanjutkan dengan istilahnya bertahap mencari bekal mati. Karena betul-betul akan bermanfaat. Jadi banyak muncul masalah, banyak muncul pertanyaan, banyak muncul rasa pesimis masyarakat kalau dia mendengar yang namanya pasraman, yang namanya dianggap perguruan. Kita bukan itu. Kita bukan istilahnya, tidak ada ajaran yang salah. Orang yang memilih yang salah. Semestinya ya harus dipilih. Bermanfaat tak untuk menjalani hidup? Kalau bermanfaat, lakukan. Begitu juga di dalam menentukan yoga. Kalau Anda masih aktif mempelajari yoga yang penunggalan, maka Anda bermasalah. Karena penunggalan artinya penyatuan itu adalah melepaskan ikatan, sedangkan Anda masih produktif dan terikat. Nah, maka akan muncullah masalah baru di sekelilingnya. Anda tidak punya aktivitas, damai sendiri, yang lain kan bermasalah. Nah, jadi makanya ini dua tahap inilah kita ajarkan. Jadi mencari tujuan dari yoga itu sendiri dengan tahapan-tahapan. Suci ini namanya taman bukit pengajaran. Jadi kalau hubungannya dengan Ganda Yoga, karena di dalam ajaran Ganda Yoga yang punya tujuan untuk memancarkan taksu, khususnya taksu Sugina, maka menurut yang kita terima, Tuhan dalam fungsi penguasa, pengendali dari segenap taksu yang ada di dunia ini. Beliau diberi gelar Sang Hyang Sri Adi Taksu. Di taman inilah diistanakan. Jadi di sini beliau istanakan, sehingga semua sisya Ganda Yoga, yang mengikuti, yang mendalami yoga Ganda Yoga, sudah seharusnya untuk datang dan memohon pada beliau, karena disinilah beliau diistanakan. Jadi pertemuan bukit pengajaran ini adalah penstanaan dari beliau Sang Hyang Sri Adi Taksu, kemudian juga beliau Sri Guru Ganda yang memberikan ajaran dan ajaran itu artinya kekuatan Tuhan. Semua orang memiliki potensi taksu yang menyebabkan manusia itu punya kemampuan spiritual, menjadi karismatik, menjadi dia mampu mengerjakan sesuatu sesuai dengan profesinya di luar rasio. Nah, inilah yang diasah, sehingga belajar spiritual itu bermanfaat untuk satu, kesehatan, yang kedua kejernihan pikiran, meningkatkan kualitas keyakinan, dan memancarkan taksu Sugina. Jadi salah satu tujuan yang pertama dari Ganda Yoga adalah memancarkan taksu Sugina. Makanya di ajaran Ganda Yoga itu banyak jenis yoganya. Seorang pebisnis, maka yoganya Siddhana Ganta untuk memancarkan taksu dalam usaha dan berusaha khususnya bidang bisnis. Kalau dia seorang pengajar, dosen, maka taksunya yoganya namanya Pranayaganta untuk memancarkan taksu Sugina dalam hubungannya dengan mengajar atau belajar. Begitu juga tentang inner untuk keharmonisan dan yang lainnya. Jadi di ajaran Ganda Yoga ini diajarkan sehingga betul-betul belajar spiritual itu bermanfaat untuk memaksimalkan. Kalau kita kaitkan dengan tujuan agama kita, yang pertama mencari Jagadita namanya. Kalau dikaitkan dengan Catur Purarta, kalau sudah berumah tangga, maka mencari materi dengan bekerja. Samping skill, maka ada potensi spirit yang disebut dengan taksu. Inilah diasah
sehingga maksimal ya di dalam melaksanakan profesinya. Itu ya disebut taksu. Taksu itu pengertiannya semua orang punya potensi dan itu bisa diasah sepanjang keyakinan yang kuat, kesungguhan mengasah, maka taksu itu kan memancar. Di mana taksu memancar dalam realisasi menjalankan sugino atau profesi. Jadi capaian itu dalam di sejauh mana taksunya mancar kita akan dapatkan dalam menekuni profesinya, bukan penekun pendalaman spiritual, artinya bukan spiritual yang ke dalam. Jadi spirit biasa, kemudian sejauh mana taksu sudah mancar, itu barometer. Nah inilah yang kita kawal, yang kita bimbing sehingga betul-betul belajar ya di Ganta Yoga itu bermanfaat untuk menjalani dan menghadapi tantangan hidup dan kehidupan. Jadi proses melukat itu adalah proses untuk meningkatkan kualitas kesucian. Jadi sehingga kalau dalam Bali ini salang male istilahnya itu, sehingga dibantulah dia untuk meningkatkan kualitas kesucian. Karena tidak semua orang mampu menyucikan dirinya sendiri, maka dia perlu proses namanya. Pelukatan yang dilakukan di sini hubungannya dengan kegiatan sisi itu, artinya satu penyucian, kedua kita bantu juga bagaimana agar taksu dalam dirinya itu cepat memancar sehingga dia bermanfaat. Karena jadi sekali lagi yoga yang kita ajarkan adalah yoga untuk memancarkan taksu sugino, jadi profesi, sehingga dia taksu dalam menjalankan profesinya. Istilahnya kalau dia pengusaha ya taksu, kemudian jadi cepat belajar menangkap, mengajar dia cepat diterima, itu taksu namanya. Setiap orang punya potensi inilah yang diasah, sehingga belajar spiritual itu harus bermanfaat. Artinya bermanfaat untuk apa? Ya untuk menghadapi hidup dan kehidupan, tantangan hidup dan kehidupan, dapatkan kejernihan pikiran, kedamaian dan kesehatan. Yoga itu bukan perguruan, tidak ada. Jadi kecuali pengusada itu sudah penekun spiritual, karena membantu memohon dengan kekuatan Tuhan. Jadi kemampuan spiritual yang diasah. Kalau yang lain spiritual diasah untuk memancarkan taksu, bukan penekun spiritual. Nah ini yang sering orang keliru. Jadi spiritual diasah untuk memancarkan taksu profesinya. Lalu di mana capaiannya, sejauh mana taksunya memancar. Inilah yang kita kawal, inilah yang kita bina, inilah yang kita tuntun sampai betul-betul profesinya itu, taksu profesinya itu memancar. Di Ganta Yoga kita bimbing, kita tuntun, kita arahkan sehingga dia bisa mencapai tujuan ya, istilahnya yang mau dicapai. Itu dalam ajaran Ganta Yoga secara simpel. Jadi tidak ada istilahnya dilepas, tidak. Semua dikawal, termasuk sudah taksunya memancar juga dikawal sehingga dia tidak salah jalan dalam mempraktekkan pada saat taksunya sudah mulai mancar. Identitas yoga tidak pernah lepas dalam perjalanan hidup orang dalam menjalani hidup. Apa identitas yoga itu? Ya pengendalian diri, menjaga kesucian pikirannya. Nah, bukan istilahnya, bukan, kadang-kadang ada pertanyaan juga, terutama yang bisnis, apa menjadikan kaya? Bukan. Mencari materi itu betul, materi itu sarana. Dengan identitas yoga kita tahu, maka dia bisa namanya dalam ajaran kita kan namanya dana punya kan itu. Nanti bisa membantu orang, membuka lapangan kerja untuk orang. Itulah identitasnya nanti. Itu anunya di Ganta Yoga. Jadi tidak, istilahnya tidak seperti yang banyak orang mengatakan belajar yoga tidak mau ngapa-ngapain. Kemudian ada bilang belajar yoga itu tingkahnya berubah. Di sini tidak ada yang hubungannya dengan itu. Kita tidak akan membawa, kalau yoga itu pribadi, tidak boleh membawa pada ranah-ranah keagamaan, apalagi merubah sikap dan tata cara itu. Ya, kalau spiritual ini bisa diasah karena dalam diri kita ada potensi itu.
sehingga semakin melesatlah taksunya dalam menjalankan swagina kita. Dasar dengan yoga ya kita istilahnya dari sebuah bahasanya, kalau yang lebih elok adalah muncul dari puncak kesadaran, itu kan perenungan. Itu anugerah, bukan mengutak-atik. Bukan mengutak-atik. Jadi yang punya dasar dan tujuan bagaimana membuat orang memanfaatkan dan memfungsikan sifat-sifat yang disebut dengan guna menjadi suguna, yang bersifat ya baik, menjalankan swagina dan swadharma. Itu profesi sesuai dengan aturannya, itu swadharma namanya. Swagina profesinya, swadharmanya artinya sesuai dengan aturan gitu. Jadi bagaimana kita mengasah dengan dia maksimal taksunya dan menjalankan swagina, karena guna itu dalam bahasa sastra itu disebut dengan kembanging negara namanya. Kalau orang yang suguna, orang yang menjalankan swagina sesuai dengan swadharmanya, maka dia menjadi bunga yang indah, menyebabkan keharmonisan.